Betapa anehnya bahwa kemudian Sambo memilih untuk mengecam masyarakat yang notabene tidak akan terlalu banyak dampaknya. Tapi pada saat yang sama, Sambo justru berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang justru seperti memberikan energi bagi diungkapnya kasus ini hingga sejauh ini. Nota pembelaan diri pribadinya Ferdy Sambo ini menunjukkan bahwa betapapun dia sudah dipecat dari Polri, tapi mindsetnya tetap mindset Jenderal Bintang 2. Jadi memang akan tetap tidak berubah. Hakim mungkin akan tetap seperti itu. Seperti tuntutan jaksa, kira-kira? Seperti tuntutan jaksa. Oke. Kang Uli? Saya mempersiapkan diri untuk kecewa. Saya ingin tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan punya ekspektasi dong. Punya standar barangkali kira-kira kasus ini terungkap secara transparan dan tuntasnya itu seperti apa. Kan beliau juga yang wanti-wanti dulu. Berulang kali. Nah sekarang kalau kita punya kesempatan bertanya ke Presiden Jokowi. Menurut Pak Jokowi kira-kira pengungkapan kasus ini sudahkah tuntas? Sudahkah transparan? Sudahkah ideal? Mudah-mudahan suatu jawab bisa terjawab. Saya harap suatu saat bisa terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, halo, apa kabar Anda? Kita bersama-sama lagi. Saya nggak usah perkenalkan lagi beliau-beliau ini bersama saya kali ini di episode another special episode. Tentu saja Kang Karna, Kang Ule, dan Kang Reza. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng, diskusi mengenai apalagi kalau bukan perkembangan terkait dengan sidang kasus Sambo. Yang pertama pada Kang Karna, Kang Ule, ini ordernya apa ini? Menurut Mas Iwan siapa yang paling ganteng itu aja? Paling ganteng Kang Ule. Paling maaf ini. Setuju Kang? Setuju. Paling ganteng. Paling jelek juga tetap ke saya. Jangan terlalu membanggakan diri. Kalau analoginya turnamen sepak bola nih, persidangan kasus Sambo dan kawan-kawan terdakwa yang 5 orang ini termasuk Ferdy Sambo sendiri kan memasuki semifinal kira gitu kan, baru semifinal. Finalnya ketok palu oleh Majelis Hakim Mulia. Setelah sidang mendengarkan tuntutan, sebelumnya tentu saja pemeriksaan para terdakwa dan saksi, tuntutan sudah, kemudian pembelaan pada hari Selasa baru yang kemarin, kemudian tentu saja akan segera ada replik dari jaksa. Dinamika begitu rupa. Asesmen dari Kang Ule bagaimana Kang? Dari the latest dynamics sejauh ini? Kejutan lah ya, kejutan, terutama kan kejutannya ada di tuntutan sebetulnya. Betul. Tuntutannya kejutan buat saya, tuntutan jaksa itu kejutan yang pertama adalah sepertinya para jaksa yang berbeda-beda ini tidak membuat satu kasus ini utuh menurut saya. Itu berbeda, misalkan di fakta persidangan itu kasus Putri deh. Di fakta persidangan itu cuma ada 2 motif, perselingkuhan sama pelecehan, pemerkosaan sama pelecehan. Perselingkuhan sama pemerkosaan. Perselingkuhan sama pemerkosaan. Tapi dalam tuntutan, out of the blue tiba-tiba pemerkosaan. Perselingkuhan. Perselingkuhan, sorry. Di fakta persidangan itu pelecehan dan pemerkosaan. Di tuntutan perselingkuhan. Saya tidak tahu fakta persidangan mana ya. Fakta persidangan mana yang menunjukkan ke arah perselingkuhan. Meskipun kalau di asumsi saya, asumsi ini ya Kang Bakso. Asumsi tukang bakso keliling adalah sepertinya karena pemerkosaan dan pelecehan itu tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan terhadap 2 ini, jaksa merangkaikan hubungan antara PC dan Joshua dan almarhum Joshua. Kemudian diambil perselingkuhan. Meskipun menurut saya itu gegabah juga bahwa itu disebut selingkuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan. Pasal 340 tapi tuntutannya 8 tahun. Itu kasus PC Kuat Ricky. Kejutan yang lain adalah Eliezer 12 tahun 12 tahun saya lagi-lagi ini orang awam ya, orang jalanan. Kejutan karena sebetulnya kalau dilihat dari
dari tuntutan 12 tahun dan fakta persidangan kan satu-satunya fakta persidangan yang tak terbantahkan adalah Eliezer yang menembak. Itu tak terbantahkan, udah diakui dan faktanya begitu. Hukumannya kayak apa sih? Vonis mati ini atau seumur hidup. Nah, meringankan apa? JC yang meringankan jadi jaksa bisa ngomong 12 tahun itu udah ringan loh. Nah, coba kalau saya mengatakan, kejutan buat saya adalah KUHP itu ada pasal 48 dan 51. 48 itu adalah orang yang membunuh karena keadaan terpaksa. Misalkan Sambo nodongin pistol ke kepalanya Eliezer. Kalau lu nggak tembak, gua tembak lu. Misalnya. Gitu kan? Itu pasal 48. Pasal 51, perintah jabatan. Nah, 4851 itu apa sih? Tidak dipidana. Vonisnya. Pertanyaannya, 48 nggak? Keadaan terpaksa nggak Joshua nembak? Eliezer nembak? Jawabannya nggak. 51. Perintah jabatan. Mari kita uji perintah jabatannya. Kemarin di pembelaan udah disebut tuh. Ada di rumah dinas. Sambo pakaian dinas, ada perintah hajar, gitu ya, maka hajar atau tembak gitu. Nah, rangkaian ini 51 menurut saya gitu. Masuk tidak dipidana. Yang kedua, justice collaborator. Yang bisa melakukan justice collaborator adalah bukan pelaku utama. Eliezer pelaku utama bukan, gitu kan. Dia masuk justice collaborator. Definisi pelaku utama sendiri problematis. Betul. Nah, tapi dengan diakuinya oleh LPSK, asumsikan saja dia memenuhi syarat formal bahwa dia justice collaborator. Jadi hitungan saya sih mestinya bebas. Eliezer. Ini kok 12 tahun. Lalu kan orang berteriak tuh publik di persidangan kan sampai dihentikan. Sebagian mengatakan tidak adil dan seterusnya. Pertanyaan saya, publik termasuk saya ya, menyebut tidak adil itu di mana sih? Orang udah mengaku salah. Satu-satunya orang yang terbuka dia. Kasus ini yang terbuka murni karena Eliezer. Kooperatif. Dan menjadi JC. Jadi kalau saya melihat tidak adilnya di mana ya? Itu kan saya ngelihat, saya ngerasa tidak adil. Pertanyaan saya, tidak adilnya di mana ya? Terhadap diri saya, kenapa saya merasa tidak adil terhadap Eliezer ini? Ketemu jawaban mereka. Kalau saya sih mengatakan bahwa kalau didalil ya, jaksa salah nggak? Ya debatable lah orang hukum. Tapi kalau dia jaksa itu kalau patokannya kepada kesalahan normatif, benar jaksa. Pokoknya lu lakuin nembak berarti itu salah. Dan lu harus dihukum. Itu salah normatif. Secara normatif. Berbeda dengan kalau kajiannya kesalahan psikologis. Bahasanya, coba deh lu tempatkan diri lu jadi Eliezer berhadapan dengan Jenderal Bintang 2 sekali bersama. Kalau diurut tuh berapa sih gitu? Saya sampai urut tuh. Sambo. Beda remnya. 17 tingkatan, 16 apa 17 tingkatan gitu. Ibaratnya sampai mati pun Eliezer belum tentu bisa sampai ke situ. Hitung-hitungan kasar ini. Kan jaksa mengutip Ricky Rizal yang bisa nolak. Ricky Rizal nolak tuh kan kita ngelihatnya ada dua. Satu, kalau kata Mas Riza di episode sebelumnya kan, mungkin nggak Ricky Rizal nolak, bintang 1 aja nggak nolak. Asumsinya adalah ini dialog imajiner. Plus siapa sih yang mengukuhkan penolakan Ricky Rizal tuh? Sambo doang. Satu saksi itu bukan saksi. Ya kan? Bisa diragukan. Yang kedua, asumsikan saja dia benar nolak Ricky Rizal. Wajar kalau buat saya nolak. Ricky Rizal polisi lalu lintas. Eliezer beli mobil. Berbeda gitu loh. Bukan ketika menerima perintah itu di kesatuan itu kan berbeda gitu. Misalkan polisi lalu lintas coba. Kalau Lantas Kang Uli ingin mengatakan kalau Lantas biasa nego gitu. Bukan.
Bukan, tafsirnya bukan begitu kan? Bukan. Bukan. Bukan ego, tapi polisi lalu lintas Iya. karena dia intensitas pergaulannya dengan sipil begitu tinggi, menerima perintahnya kan, tutup jalan Tamrin. Dia kan tutupnya jam segini aja Pak, karena kalau ditutup jam segini akan sebagainya. Kan benar, ada nego kok. Nego. Kok saya negonya kan negatif ya, nego. Dan ada beda di Betul. pelatihan awalnya juga kan. Betul. Kalau Lantas lantas berbeda pasti pelatihan pendidikannya. Nah kalau si Eliezer kan dia dilatih paramiliter dia. ya malah paramiliter Karena sebelum ditembak harus menembak kan itu kira-kira. harus menembak. Dan dia pernah bertugas di wilayah-wilayah operasi. Betul. Itu betul. Kayak tentara gitu. Tentara kan ya udah nyet Saknyet. Nah itu bahasa Jawa, orang Sunda ngomong. Hal-hal yang fakta-fakta yang mengemuka sepanjang persidangan sejauh ini, kan karena Kang Reza sebagai Kang Ule sampai tadi yang ditangkap oleh Kang Ule yang mengemuka sampai dengan hari ini gitu. Kang Reza melihatnya bagaimana? Saya melihat Kang Ule ini sulit move on. Sulit move on Ya. dari Persidangan itu sekarang sudah panas-panasnya orang berbincang tentang pledoi. Tapi beliau masih ngajak kita berdebat tentang fakta hukum. fakta. Fakta-fakta di persidangan. Ini seharusnya episode siaran 2 bulan lalu. Kalau saya ingin justru kita, orang yang baik itu orang yang mengambil hikmah. Mengambil hikmah Dari apapun kekurangan. itu. Nah, saya ingin mengambil hikmah dari tuntutan jaksa itu. Kita kan berepisode-episode marah-marah nih ke Sambo. Kalau sekarang saya justru ingin mengulurkan hati ke Sambo. Maksudnya gimana? Ini. Sambo itu kan ancamannya seumur hidup. Tuntutannya seumur hidup ya, tuntutannya seumur hidup. Betul. Tidak terlalu kemungkinan jangan-jangan nanti malah hukuman mati. Entah itu hukuman mati, entah itu hukuman seumur hidup. Perkiraan saya Sambo tidak akan terima. Tapi dia harus memutar akal gimana caranya ya supaya bisa kemudian lolos dari hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Berarti antara lain harus ditemukan bukti baru. Hukum. Kalau saya ingin mengatakan nanti kalau misalnya Verdi Sambo tidak puas dengan putusan hakim, datang saja ke kantor polisi terdekat. Bawa berkas tuntutan jaksa. Lapor ke polisi, Pak, saya ditipu. Berarti selama ini saya korban penipuan. Selama ini yang saya tahu adalah istri saya diperkosa. Tapi kata jaksa, istri saya tidak diperkosa. Istri saya berselingkuh. Berarti kan saya korban penipuan. Siapa pelaku penipuan? Putri Chandrawati. Nah, siapa tahu nih ternyata laporan Verdi Sambo diproses, kemudian ada putusan hukum yang mengatakan bahwa Verdi Sambo memang ternyata dalam kasus ini sesungguhnya adalah korban penipuan. Dengan status sebagai korban penipuan, maka siapa tahu hukumannya jadi turun. Tidak hukuman mati, tidak hukuman seumur hidup, mungkin 20 atau mungkin lebih rendah lagi dari 20. Karena prestasinya kan banyak. Waktu pembacaan pledoi kan prestasinya ternyata banyak. Ada berapa, Kang? Ada 6 pin. 6 pin. Kemudian penghargaan dari Presiden. Ya. Nah, korban penipuan, tapi pada sisi lain punya prestasi banyak. Masuk akal loh kalau kita berspekulasi, jangan nanti hukumannya turun jauh. Kalau banding dengan cara membawa novum atau alat bukti baru berupa berkas tuntutan jaksa. Berarti kan saya baik, saya memberikan jalan. pandangan hukum, rekomendasi lah kepada Verdi Sambo agar bisa lolos dari lubang jarum. Karena sekarang di tangannya ada novum kan itu ya? Iya, dan novum itu tidak diberikan dalam obrolan begini. Dihidangkan oleh lembaga negara yang namanya kejaksaan. Wah, luar biasa itu. Di depan majelis istimewa itu. Iya, negeri Jakarta Selatan. Betul. Wah, itu biasa. alat bukti yang bernilai emas Ini itu. rekomendasi dari Bapak Reza Indragiri Amril. Nanti setelah ini saya mengontak teman saya. Iya. Teman-teman penasihat hukum Sambo. Iya. Siapa tahu ada komisi dikit lah gitu. Jadi itu yang paling mencolok Kang ya. Saya mencoba mengambil Sejauh hikmah ini. saja. Kalau tadi kan Kang Ule menggerutu itu terkait dengan tuntutan jaksa yang kata Iya. beliau mengecewakan. Kalau saya mencoba bijak lah.
Penipuan itu delik aduan. Betul, makanya Sambo harus lapor. Delik aduan, penipuan itu delik aduan. Biasanya berakhir diganti rugi. Kira-kira nih, Kalau dia minta ganti ruginya apa ya? Biasanya harapannya penyelesaiannya bukan lewat perdata, tapi lewat pidana. Gitu. Pidana berkurangnya hukuman. Ya. Paling tidak walaupun yang dibutuhkan adalah status korbannya itu. Tapi Status korban penipuannya itu. Putusan hakim dia banding dulu gitu kan, untuk bisa nanti. Kalau kita simak kembali pledoi Sambo ya, kalau kita simak pledoi Sambo hampir bisa dipastikan kayaknya dia akan banding. Betul. Baik hukuman mati maupun. Soalnya vonisnya bebas. Iya, tentulah. Iya. Tapi pertanyaan saya sedikit. Itu kalau misalnya Ferdi Sambo dihukum bersalah, divonis bersalah, ya, apalagi hukumannya berat, itu penghargaan dikembalikan nggak ya? Enggak lah. Enggak tuh. Enggak. Saya beberapa tahu ada kasus yang seperti yang Kang Ditarik. dikembalikan nggak pernah. Tidak dikembalikan. Nggak pernah terjadi. Karena kan itu penghargaan itu pada saat itu dan pada dibatasi oleh diberikan pada saat prestasi. Oke. Kenapa emang? Kalau dikembalikan kenapa? Ya, soalnya banyak sekali, sayang sekali. Itu sebagai bentuk sanksi negara ya. Iya. Sanksi negara gitu. Penghargaan dari presiden loh. Dari presiden luar biasa kalau lihat uraian dalam pledoinya kemarin itu. Tapi itu tidak ada ini sih. Di PTDH tidak disebutkan. Dia hanya diberhentikan dari Polri. Iya. Tidak kan biasanya ada berikutnya adalah seluruh dikembalikan kepada negara atau diambil. Nggak ada ya. Nggak ada. Gimana Kang? Kalau Kang Karam Iya. ada pertanyaan. Kalau tadi kita dengar dari Kang Reza mengenai novum, kelihatannya kalau lihat dari pledoinya dia ini, kelihatannya dia nggak sampai ke situ pemikiran dia. Nah, ya kelihatannya soalnya saya lihat ini pledoi ini luar biasa. Itu hanya bisa dibuat oleh orang yang pintar membuat senario. So, luar biasa. Kalau kalau kita yang biasa di televisi ada senario, kemudian ada apa yang pernah kita diskusikan waktu itu, ada gambar frame yang harus dibuat. Nah, pledoinya Sambo ini mirip gitu kan. Kalau dibuat film ini bagus sekali gitu kan. Kata-katanya, ungkapannya yang disebutkan. Coba saya kutip ya pledoinya Sambo. Ini saya ambil di tengah-tengah, saya kutip saja. Dia tulis di situ dan dia bacakan pada saya. Diawali dari peristiwa yang dialami istri saya, PC, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih, PC, tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa. Jadi dia dengan jelas disebutkan diperkosa. Dia tidak menerima apa disebutkan selingkuh. Jelas dia sudah nggak nerima di situ, nggak mau. Saya ulangi bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Joshua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Istri saya PC terus menangis sambil menceritakan bagaimana kejadian yang telah dialami tersebut. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan saat itu. Dunia serasa berhenti berputar. Darah saya mendidih, hati saya bergejolak. Otak saya kusut. Itu luar biasa kata-kata ini. Apalagi kalau pada saat itu Sambo mengucapkannya dengan emosi, tidak datar begitu saja, saya kira akan banyak orang yang menangis. Otak kusut di mana? Dia masih bisa minta Ricky Rizal. Ricky Rizal menolak, dia ganti, minta ke Richard Eliezer. Kusutnya di mana? Ya. Tapi lanjutlah Kak. Kemudian, kenapa dia begitu? Membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjak-injak, dan juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini, menjelaskan di wajah anak-anak kami. Dan bertemu dengan semua anggota bawahan dan semua kolega kami. Nah, PSG juga meminta dia sebutkan di situ,
supaya hal ini tidak diceritakan kepada pihak lain. Sebelumnya, ia sudah menyampaikan langsung kepada Joshua agar yang bersangkutan resign dari pekerjaan sebagai ADC di rumah kami. Nah, dia menceritakan kronologis ini dengan bahasa yang luar biasa. Kalau memang dia tulis sendiri, seperti yang kita lihat Baradae dia menulis, malah tulis tangan, dan pada saat membacakannya tangannya bergetar, bibirnya bergetar, sesekali dia sesengguk walaupun tidak terdengar. Kita bisa lihat bahwa itu memang dia yang menulis. Otentik gitu kan. Nah, ini luar biasa, tapi mungkin kita juga bertanya kepada Kang Reza, apa memang sudah terbiasa gitu mereka di penasehat ada ghostwriter, ada. Kalaupun paling tidak dia bisa memanggil ajudannya banyak, memanggil yang biasa menulis, nutulen rapat atau segala macam, bisa menulis yang puitis seperti ini. Nah, bagaimana Kang Reza melihat? Kalau saya melihat pledoi pembelaan diri pribadi. Jadi gini, kita menurut dulu kan ada dua jenis nota pembelaan. Satu nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum, satu lagi adalah nota pembelaan pribadi. Kalau saya ingin mengatakan nota pembelaan pribadinya Ferdy Sambo itu mubazir atau sia-sia. Kenapa? Pertama, mari kita telusuri dulu hikayat atau riwayat kenapa sampai ada nota pembelaan pribadi. Jadi dulu itu dunia yudisial itu dikritik habis-habisan. Ini misalnya ada kasus pembunuhan, ini pelaku, ini korban. Tapi kenapa justru yang banyak bicara justru jaksa dan pengacara? Kenapa pihak-pihak yang langsung berbenturan itu seolah tidak memiliki ruang, tidak diberikan kesempatan untuk bicara, untuk marah, untuk berdebat? Seolah-olah semua hak itu diambil atau dirampas tanda petik oleh jaksa penuntut umum atas nama korban dan pengacara atas nama terdakwa. Ini kan tanda petik tidak fair ini. Tidak masuk di akal proses hukum semacam ini. Maka deraslah kritik yang meminta supaya terdakwa dan korban, kalau korban masih ada, itu diberikan kesempatan bicara. Sehingga hasilnya adalah keluar misalnya victim impact statement. Victim impact statement itu lembaran-lembaran kertas yang isinya adalah serba neka curhat dari korban. Itu cerminan betapa korban diberikan ruang kan sekarang untuk bicara. Sementara bagi terdakwa diberikan ruang berupa nota pembelaan pribadi. Tetapi nota pembelaan pribadi ini semestinya berbeda dengan nota pembelaan dari penasihat hukum. Perbedaannya di mana? Bedakan antara yang membela diri seorang sarjana hukum dengan membela diri seorang awam. Ketika terdakwa dalam kurung awam menyampaikan nota pembelaan, sesungguhnya gambaran atau potret yang ingin didapat adalah lebih utuh. Ada 3 hal yang diharapkan. Pertama, terkait akuntabilitas. Untuk menunjukkan bahwa yang mulia anggap saja penasihat hukum saya ini penuh tipu muslihat. Tapi saya orang yang akuntabel. Saya ini orang yang awam, yang buta hukum. Jadi layak kalau saya dipercaya. Itu akuntabel. Yang dinantikan dari nota pembelaan pribadi ini apa lagi? Yang kedua adalah responsibility. Kalau penasihat hukum saya barangkali akan bersilat lidah terus. Bersilat lidah, berpencak kata istilahnya. Main logika hukum. Sementara saya ingin secara tulus ingin menunjukkan bahwa siap bertanggung jawab. Yang kedua. Yang ketiga yang diharapkan apa? Adanya remorse. Perasaan menyesal, perasaan bersalah. Yang lagi-lagi boleh jadi oleh penasihat hukum saya diingkari habis-habisan. Nah, 3 kekasan ini harus masuk ke dalam nota pembelaan pribadi dengan kemasan yang personal. Personal. Harus personal. Dalam konteks Eliezer itu kelihatan sangat otentik kesannya. Tengoklah bagaimana Richard Eliezer itu berkomunikasi dengan banyak pihak. Padahal ini seorang barada loh. Mama, saya minta mama atau mama katanya. Mama. Mama apa? Kemudian tunanganku, tunggulah aku. Tapi kalau kau tidak mau menunggu tidak apa. Itu kan sangat personal. Sementara menurut saya pledoi Ferdy Sambo ini terlalu berkobar-kobar dan di sana sini berserak tentang perdebatan hukum, bahkan dia memulai alinea pertamanya dengan kecaman terhadap masyarakat. Dia tidak minta maaf. Richard Eliezer itu bermenit-menit sekian panjang minta maaf. Richard Eliezer justru memulai pernyataannya dengan mengecam kita-kita ini. Yang mencari popularitas, yang sudah menghakimi, yang tidak memberikan pemakluman sama sekali dan seterusnya. Karena itu saya mengatakan
Ya sayang kalau nota pembelaan pribadi isinya seperti itu. Apa bedanya dengan Mestinya itu kesempatan bagi Sambo ya, dia tidak gunakan. agar dia tampil lebih humanis. Humanis, Tunjukkan dia otentik. sebagai sekali lagi sosok yang layak dipercaya, yang siap memikul tanggung jawab dan menunjukkan penyesalan. Yang terjadi justru kalau saya rangkum, nota pembelaan diri pribadinya Ferdy Sambo ini menunjukkan bahwa betapapun dia sudah dipecat dari Polri, Iya, tapi mindsetnya tetap mindset Jenderal Bintang 2. belum bisa lepas. Belum lepas. Jadi tadi yang ketiga tadi Kang Reza sebut, remorse itu dari pledoi pribadi Sambo tidak ada itu. Tadi saya katakan, kalaupun ada di bagian bawah, tipis, tetap dia Iya. tunjukkan diri dia pertama kali serangan ke masyarakat. Dia kecam masyarakat itu. Dia hakimi masyarakat itu. Dan pengadilan sendiri, dia bilang pengadilan yang begitu sesak Betul, betul. Betul. dan begitu Dia katakan gempita. Iya, dikatakan di awal. Tapi di akhir dia lain. Nanti kita akan sampai ke sana. Jelas sekali dalam pledoi pribadinya sebagaimana tadi Kang Reza ungkap tuh, Kang Uli, bahwa Sambo itu seolah-olah ada pandangan menantang publik dan the Masih whole world, merasa seluruh punya dunia. power. Masih punya power. Bahwa masih punya power. Ada begitu. pilihan, Mas. Ada pilihan. Kalau tadi kan analisa dari Si keilmuan seorang psikologi forensik ya. pertama Indonesia nih. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan Dan hanya satu-satunya. Dan satu-satunya satu-satunya. di Indonesia. The real. Reza Indragiri. Yang sekolahnya pun di sekolah paling susah. Betul. Melbourne University. Wajar. Ini Udah fakta. lanjut, Ini fakta nih. Ini fakta. episode ini. Ini lagi branding. Habis ini kita Tapi buat saya kita diajak ngopi kan oleh Kang Reza. Buat saya statement Sambo itu nggak ada pilihan. Kalau saya ngelihatnya orang awam, satu, ini kan dari tuntutan-tuntutan jaksa. Saya masih ingat tuh, Sambo mengatakan ke Eliezer ya, ya udah kita tanggung jawab berdua deh, nggak usah bawa-bawa yang lain deh. Kan itu statementnya Sambo. Apa sih akibatnya dari apa kaitannya dengan tuntutan? Saya ngelihat dari tuntutan jaksa itu ada klaster. Klaster pertama, Sambo dan Eliezer lihat dari jumlah tuntutannya kan, seumur hidup dan 12 tahun. Klaster kedua, PC, Kuat, Ricky Rizal, 8 tahun. Iya. Jaksa yang lain, hitungan saya, klaster tentang obstruction of justice. Hitungan saya paling rendah tuh. Iya. Jadi kasus ini dibagi 3 klaster. Versi saya ya, ini lagi-lagi versi Kang Baso Keliling nih. 3 klaster. Dan itu quote unquote, saya menafsirkan omongan Sambo tadi itu, kita aja yang nggak usah bawa yang lain, berdua tanggung jawab. Itu match tuh. Match ya. Satu. Yang kedua, di posisi seorang yang tadi kan, seorang psikolog forensik satu-satunya di Indonesia ini mengatakan menantang publik, tidak ada pilihan buat dia. Tapi kenapa dia ambil pilihan itu? Bukan, dia udah Apa yang kalau menguntungkan beda tuh kira-kira? kalau sama PC kan sipil, ya kan PC sipil mengatakan saya korban, saya ini, gitu kan PC. Buat seorang jenderal bintang 2, kalaupun gua mengaku mengiba-iba satu, nggak ada gitu korsa gua. Bahasanya bukan gua deh, bukan seorang jenderal bintang 2 kalau sudah quote unquote mengemis, Bukan insantri berata. bukan insantri berata, ya kan? Itu satu. Yang kedua, dia tantang itu bahasanya menguji keyakinan. Enggak, gua nggak salah dalam kasus ini. Terbukti kan dia minta dibebaskan. Tapi Betul. nggak usah terlalu optimis. Kita juga nggak usah terlalu pesimis. Kenapa? Ada survei gini, Mas Iwan. Survei ini diajukan ke sekian ratus hakim. Tapi Mas studinya di luar ya. Iya. Ya, tapi kita membayangkan jangan-jangan juga bisa diterapkan di Indonesia. Survei ini dikenakan ke sekian ratus hakim. Pertanyaannya sederhana. Ini menjelang putaran akhir persidangan. Apa yang mulia nantikan? Ternyata jawabannya yang paling dinantikan adalah pertama, nota pembelaan penasihat hukum. Itu yang dinantikan oleh hakim. Yang kedua dinantikan oleh hakim adalah nota tuntutan jaksa. Baru yang ketiga yang ditunggu-tunggu adalah nota pembelaan pribadi terdakwa. Itu urutan juga. Urutannya begitu. Itu urutan begitu. Kalau kita pahami urut-urutan ini sebagai skala kepentingan, maka kita bisa meramal bahwa betapapun Ferdy Sambo sudah berkobar-kobar
berpuisi ria di dalam nota pembelaannya dan juga tuding sana tuding sini dan seterusnya. Tapi saya tidak yakin bahwa nota pembelaan Verdi Sambo pribadi itu akan berpengaruh terhadap berat atau ringannya hukuman. Mengacu pada survei tadi yang menunjukkan bahwa nota pembelaan pribadi terdakwa bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh anggap penting oleh hakim. Karena hanya ada pada urutan ketiga tadi. Hanya urutan ketiga. Jadi hakim akan lebih menaruh perhatian lagi-lagi nih pada bahasa-bahasa formal, pada perdebatan-perdebatan legalistik antara penasihat hukum lewat nota pembelaan dan nota tuntutan dari jaksa. Ya. Bahkan mungkin Hakim Wahyu juga udah ada keputusan. Boleh jadi. Ya. Kalau saya ngelihat dalam bahasa Kang Ule, sejauh ini Majelis Hakim termasuk Hakim Wahyu membangun keyakinan kan. Dalam episode terakhir kalian mengatakan itu, termasuk yang ditangkap oleh hakim dari sesi penuntut oleh jaksa dan juga oleh pembelaan dari para terdakwa ini. Ada nggak perkembangan keyakinan, bangunan keyakinan hakim? Setelah nota pembelaan itu kan ada replik dan duplik. Nantinya. Dan saya lihat Hakim Wahyu mengatakan waktunya pendek banget. Betul. Jumat dan Selasa. Artinya buat hakim tuh udah selesai di nota pembelaan, gua udah bangun konstruksi vonisnya, udah ada keputusannya. Replik dan duplik udah lah bikin aja. Jumat ya, Selasa ya, kan dari hakim tuh. Dan saya nggak ini mau optimis atau mau pesimis gitu kan skenario. Optimis versi saya. Optimis itu artinya hukuman Sambo diperberat gitu kan. Hukuman Eliezer diperingat. Istilah Kang Uli, pandangan dari tukang bakso. Tukang bakso ke lini. Tapi yang ganteng gitu. Itu masih jangan salah. Masa cantik. Maksudnya skenario optimis. Lebih berat jadinya kemungkinan. Bukan, skenario optimisnya apa sih? Skenario optimisnya hakim ini kasus Sambo dan PC dan kawan-kawan Eliezer, hakimnya satu. Hakim Wahyu. Iya. Obstruction of justice yang berbeda kan? Iya, betul. Kalimat terdakwa ini satu. Majelisnya betul. Artinya apa sih kalau buat saya? Artinya hakim bisa merangkai fakta-fakta yang utuh. Iya. Berbeda dengan jaksa. Jaksa ini beda-beda. Beda-beda, betul. Wajar kalau dia jadi parsial. Kalau hakimnya satu. Jadi skenario optimis hakim merangkai fakta yang utuh sehingga ini kan satu kejadian. Persis. Satu kejadian yang harusnya itu menjadi tercermin di dalam tuntutan, tercermin di dalam pembelaan, dan tercermin dalam vonis. Salah satunya kasus kok. Saya sangat awam. Tapi skenario pesimis, Mas. Iya, skenario pesimis. Skenario pesimis. Ada lagi nih. Tanggal 15 Januari saya dapat WA dari tukang bakso juga. Iya. Cuman dia nggak keliling, dia mangkal. Bedanya adalah tanggal 15 Januari itu adalah dia udah sebut nih, dan sialnya dilalahnya itu. Dilalahnya tercermin. Dia menyebutkan kasus ini tidak akan pernah putus apakah itu perkosa, pelecehan atau apa, tentang motif. Tidak akan pernah terang benderang penyebab pembunuhan ini. Yang kedua, motifnya yang akan muncul adalah, yang akan dikeluarkan adalah perselisihan antara Kuat dengan Joshua. Yang kedua. Yang ketiga, perselingkuhan. Ketiga perselingkuhan. Ini soal ini. Jadi yang akan dimunculkan adalah kemudian soal hukuman. Nah, hukuman dia setuju sama Mas Reza di episode 1. Seumur hidup. Apa? Seumur hidup. Kata dia. Tapi yang lain akan cenderung ringan. Yang belum keluar nih dari tanggal 15 itu dari tukang bakso nih ya, lagi-lagi jangan dipercaya nih yang 13. Tanggal 15 ini. Yang ini salah sasaran. Maksudnya gimana? Tapi kan bakso, makanya jangan didengerin lah, udah abaikan aja lah. salah sasaran itu. Kan skenario itu muncul sampai sekarang motif itu nggak jelas. Ini tukang baksonya kalibernya sama dengan Pak Mahfud. Bandar dia. Bandar bakso. Dia bandar bakso. Bandar bakso. Bikin geger sejagat. Singkat bikin geger sejagat. Jadi salah sasaran. Ya, tapi itu nggak usah dibahas. Oke, nggak usah dibahas. Bandar bakso kan kita ngobrol. Sebelum kembali ke situ, Kang Reza, ke Kang Karna, pandangan sebelumnya bahwa Kang Reza mengatakan yang tadi Kang Ule ingatkan, tuntutan bagi Sambo itu seumur hidup
terbukti. Kang Karna juga memperkirakan seumur hidup juga. Begitu pula kemudian berapa hari yang lalu bisa lebih rendah loh Mas. Kalau dari saya vonis, seumur hidup vonis untuk Sambo. kalau tadi tuh nanti sama Kang Karna dijelasin. Kalau kan jaksa menuntut dalam tuntutan jaksa tidak ada alasan meringankan kan? Iya. Kalau Iya. vonis kalau hakim mempertimbangkan prestasinya Sambo Yang seabrek gitu. Iya. yang seabrek itu bisa lebih rendah. Bisa lebih Walaupun Kang Uli tadi hadir dengan come up dengan dua skenario tadi, quote unquote, Skenario optimis dan pesimis. Skenario pesimis itu bisa jadi hukuman Sambo diringankan, PC juga bisa diringankan, PC dan kawan-kawan. Sambo bisa diringankan, mungkin menjadi 18 tahun, mungkin jadi 14 tahun. Berlaku untuk Eliezer juga nggak kira-kira? Bisa, ini pesimis ya. Karena skenario pesimis maka Eliezer tetap 12 tahun. Memang menurut saya pasal 340 itu punya persoalan serius dari sisi rumusan ya. Kan ada 3 opsi hukuman. Tadi, Mati, seumur hukuman hidup, mati dan seumur hidup dan plus 20 tahun. Maksimal 20 tahun. sekarang. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup itu mengirim pesan bahwa pembunuhan berencana itu memang kejahatan serius. Begitu kan? Sampai pelakunya kalau divonis bersalah bisa loh dihukum mati atau hukuman seumur hidup. Tapi opsi yang ketiga ini aneh. Bunyinya adalah selama-lamanya 20 tahun. Menurut saya, agar sinkron antara hukuman mati dan hukuman seumur hidup, maka opsi yang ketiga bunyinya seharusnya adalah sekurang-kurangnya 20 tahun. Apa waktu pada masa itu, masa Belanda dulu ada typo. Nah, ini KUHP baru. Ada typo baru. Nggak tahu saya. Typo Nah, mungkin. itu KUHP baru. Oh, KUHP baru. Saya Makanya- bercanda. Makanya 340 itu kemudian ke Putri itu jatuhnya 8 tahun. Iya. Karena kalau selama-lamanya 20 tahun, ya tidak bisa juga disalahkan. Karena secara normatif tersedia peluang Untuk atau lebih rendah. pembenaran bagi jaksa atau hakim untuk Ada 1 dalam pasal tahun, katanya. kayak 2 tahun, Ada dalam pasal kayak karena 5 tahun. Karena toh selama-lamanya 20 tahun. 20 tahun. Jadi opsi yang ketiga ini tidak sebangun dengan pesan bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius. Kang Karna apa kalau sekarang prediksi Kang Karna? Khusus terhadap Sambo dulu. Setelah kita dengarkan skenario versi Kang Uli tadi. Kang Bakso tadi. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana, Iya, ini iya, kita bahas pledoinya dulu nih. Oke. Pledoi dulu. Tadi kronologi, kemudian eksekusi pada saat dia nembak gitu. Oke. Bagaimana ceritanya Sambo nih? Ini banyak yang tidak bersesuaian dengan fakta di pengadilan. Cerita-ceritanya. Apakah ini masih senarionya dia, itu kan? Jadi saya memanggil RR sebagai ADC yang paling senior untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu bahwa istri saya PC telah dilecehkan oleh Yosua? Dan dijawab oleh yang bersangkutan tidak tahu. Lantas saya menyampaikan akan melakukan konfirmasi. Jadi tidak ada perintah, tidak ada suruhan, hanya menyampaikan. Saya ulangi ya. Lantas saya menyampaikan akan melakukan konfirmasi kepada Yosua apakah dia bersedia membackup, maksudnya si RR tadi itu, jika yang bersangkutan melawan dan siap menembak. RR lantas menjawab tidak siap mental. Oleh karenanya saya meminta RR untuk memanggil RE, Eliezer, untuk menyampaikan kesediaannya dengan pertanyaan yang sama. Itu. Jadi nggak ada cerita yang panjang ini. Dan RE menyampaikan. Jadi pada saat itu menyampaikan kepada Sambo kesediaannya. Dan kesediaannya pada saat melakukan konfirmasi kepada Yosua. Jadi tidak ada perintah, tidak ada yang seperti diceritakan oleh Joshua. Eliezer. Iya, oleh Eliezer. Nah, sekarang kita saat konfirmasi ini. Saat konfirmasi itu sama dengan saat eksekusi kan. Dia bertanya, Sambo, mengapa dia berlaku kurang ajar terhadap istri saya? Namun Yosua menjawab dengan lancang,
kurang ajar gimana, Komandan? Tanya. Seolah tidak apapun yang terjadi. Kesabaran saya dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun, seketika itu terlontar dari mulut saya, "Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat." Richard langsung mengokang, padahal kalau dengar ceritanya Eliezer, dia itu mengokang sebelum Joshua masuk kan. Richard langsung mengokang senjatanya, menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua, dia sebutkan, almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Sopan sekali kata-katanya di situ. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti. Saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mematikan Joshua. Itu deskripsi yang disampaikan dalam pledoi pribadi Sambo kemarin. Nah, menurut Kang Karna itu cukup kuat bagi dia untuk dapat keringanan hukuman. Kalau menurut saya tidak. Saya setuju tadi yang dikatakan sama tukang bakso, sama Kang Reza. Di mana dia pada awal tadi itu dia memang kelihatannya marah kepada kita, kepada masyarakat, kepada Bravos Radio. Dan Reza Indragiri lah itu. Diawali dengan seperti itu. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa kok berani-beraninya di awal dia membacakan pledoi sudah menghujat semua yang ada, publik, pengadilan, segala macam. Karena dia punya senjata di akhir pledoinya. Di akhir pledoinya tadi, dia itu makanya tadi masih terasa punya power dia waktu baca itu. Tapi dalam kalimat puitis loh ya. Kalimat puitis. Terakhirnya apa? Mendayu-dayu. Nah, yang paling akhir ini ya, pamungkas akhir. Pada akhir pledoi, dia mengatakan bahwa majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Akhirnya di tengah persidangan yang begitu sesat, dia katakan kata sesat. Sesat. Itu kata-kata yang mirip. Kalau saya urutkan itu 3 kali dia mengucapkan. 2 kali pada saat awal dia membacakan pledoi, itu terdengar sesak. Kalau sesak oke. Kalau sesat, untung aja itu orang nggak diusir. Nah, jadi contempt of court itu. Nah, makanya itu yang akan saya tanyakan tadi, tapi sudah terjawab sekarang. Tapi nanti penjelasannya nanti akan lebih banyak lagi mungkin. Dan saya ulangi, majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat. Akhirnya di tengah persidangan yang begitu sesat dan penuh tekanan ini, nah, jadi cocok sesat tekanan ini. Itu padanan kan? Pasangan. Kalau yang di atas sesak dengan apa? Padanannya ada gitu kan. Nah, saya kembali memohon permohonan maaf yang paling mendalam kepada keluarga almarhum Yosua. Jadi dia sebutkan di sini, kepada keluarga almarhum Yosua, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai. Kemudian kepada masyarakat Indonesia yang sudah terganggu dengan peristiwa ini. Ini sangat sepele banget mengatakan terganggu. Padahal emosi kita ini selama 2 bulan ini sudah berkecamuk. Ini arahnya akan gimana? Jadi terganggunya hanya terganggu emosi gitu sebetulnya. Emosi bully sudah seperti roller coaster kan selama 7 bulan ini. Ya. Oke, silakan ya lanjut. Saya ulangi. Sangat terganggu dengan peristiwa ini. Saya juga meminta maaf
sujud kepada istri saya. Jadi dia meminta maaf, sujud kepada istri saya yang terkasih, Putri Chandrawati, dan anak-anak yang telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang suami dan ayah yang baik, katanya. Semoga Tuhan mengampuni saya dan kiranya Dia selalu memberikan keteguhan, kekuatan kepada kalian, kepada anak-anaknya. Nah, itu saja dulu. Pengadilan sesat. Kalau gini kan, kalau benar ucapannya sesat, itu kan sesat itu apa? Bahasa Inggris apa tuh? Sesat itu Contempt of sesat. masuk contempt of court kan. Kalau kata sesat sendiri bahasa Inggrisnya itu sangat serius, masuk contempt. False. Ya? False, bukan? Bisa false, bisa Wrongful. betul kan. Tapi apapun terjemahan dalam bahasa Inggris itu adalah contempt of court, kecuali kalau sesat. kecuali ini ada slip of tongue saja. Oh, saya tidak mau pakai asumsi slip of tongue. Tertulis. Dan dia baca. Kecuali dia ucapkan spontan dalam sebuah tanya jawab lah misalnya, atau pidato. Oke. Tapi bisa juga antara tulisan dan ucapan berbeda. Bisa. Apapun itu, pokoknya ya kita pakai pokoknya nih. Iya. Yang sudah terucap, Terekam. itulah yang terekam. Bahwa dia menyebut peradilan sesat. Kenapa patut disebut sebagai contempt of court? Ini bukan kalimat sederhana seperti orang-orang di luar mengatakan, oh peradilan sesat gitu ya. Kriminalisasi. Itu kan peradilan sesat, kriminalisasi. Ini sudah lewat sebuah proses penegakan hukum yang menurut saya fair. Betul. Fair. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara. Dan majelis hakim lah yang bertanggung jawab untuk menjaga marwah lembaga peradilan itu. Alhasil menurut saya, dengan segala hormat ke tiga orang yang mulia tersebut, ketika mendengar Ferdy Sambo menyebut peradilan sesat, ketok palu dulu. Stop. Kecuali kita semua salah dengar ya. Kan? Bisa aja kalau kita salah dengar. Tapi Saya beberapa kali. yang terdengar jelas katanya sesak bukan sesak ya. Saya pertama saya tertarik dengan pledoinya, ini kok luar biasa kata-katanya gitu kan. Iya. Kemudian saya jadi ingat apa yang tadi dikatakan oleh Kang Reza. Saya pikir memang di awal itu, soalnya kalau pengadilan sesak, kalau pengadilan nggak ada itu, pengadilan sesak itu belum pernah Kita dengar, Pak. belum pernah kita dengar. Mungkin dia menyadari di awal itu. Kalau di awal-awal dia menyebutkan pengadilan sesat, mungkin diketok. Jadi ada 3 kali. 3 kali gitu kan. Saya pertama dengar yang terakhir dulu. Ini kok pengadilan sesat? Kok berani banget mengatakan itu? Terdakwa ini mengatakan. Lalu saya ulang. Oh, ternyata di yang pertama itu pengadilannya pengadilan sesat. Oh, kalau gitu kemungkinan dia salah bicara. Tapi kalau saya satukan lagi apa dengan yang Kang Ule tadi katakan, Kang Reza, kemudian kemungkinan di naskahnya itu sesat itu tulisannya. Karena kalau pengadilan sesak itu nggak ada. Terlepas Kang bahwa naskah pledoi pribadi Ferdy Sambo itu ditulis sendiri atau dibantu juga oleh Sudah pasti ditulis orang lain atau orang lain, karena begitu puitisnya kita tidak menafikan bahwa dia bisa menjadi seorang sangat poetik kan gitu. Tapi tidak berlebihan. Tapi andai kata itu benar Kang, sangat serius loh sebetulnya ya Kang Reza. Tadi saya menyimpulkan. Andai kata benar loh, andai kata benar. Saya menyimpulkan yang pertama adalah nota pembelaan pribadi Ferdy Sambo ini justru mencerminkan bagaimana dia masih pakai mindset pejabat yang punya power. Apapun dia dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Itu satu. Simpulan 2. Setelah menyimak secara keseluruhan dari huruf pertama sampai tanda baca terakhir, saya ingin mengatakan ini orang menyesal. Tapi dia bukan menyesali perbuatannya. Dia menyesali proses penegakan hukum dan perlakuan masyarakat yang dia anggap tidak semegah. Jadi memang kesan bahwa dia ofensif, dia tetap bertahan, bahkan melakukan serangan balik itu sangat nyata. Dia menyesali, tapi bukan perbuatan itu yang dia sesali. Sekalipun dia tadi yang Kang Kara bacakan di akhir pledoinya meminta maaf dari huruf awal penyesalan. sampai tanda baca terakhir. Karena dia tidak menangkap penyesalan pribadi itu. Bukan sebuah penyesalan pribadi atas meninggalnya mendiang Almarhum Yosua yang dia ratapi, bukan.
Dia sedang menyesali, dia sedang meratapi, bahkan mungkin dia sedang memarahi proses penegakan hukum dan perlakuan masyarakat yang menurut dia ini semuanya salah. Banyak paradoks pada dirinya nih. Itu tadi paradoks terjadi karena saat ini dia berada di kursi pesakitan, tapi pada saat yang sama di belakang kepalanya masih seorang pemangku jabatan. Itu yang saya bayangkan. Itu kategorinya apa? Post power syndrome. Jangan dong. Jangan. Ya, belum. Makanya masih tanda petik seenaknya saja menyebut peradilan sesat lah, memarahi masyarakat lah, segala macam. Oh, berani-beraninya. Padahal tadi saya katakan, ini loh kesempatan terakhir bagi Verdi Sambo untuk berkata-kata, untuk merebut simpati publik, untuk merebut simpati hakim dengan harapan hukuman lebih turun. Kan targetnya begitu. Tapi kalau memarah-marahi publik kemudian mengecam Sebenarnya lembaga kan, peradilan, andai kata target pertamanya hukuman seumur hidup bukan hukuman mati, itu udah dapatkan kan berdasarkan tuntutan jaksa. Tinggal menguranginya aja kan gitu kan. harapannya Kan gitu dengan cara dia merendahkan lebih diri, merendahkan hati, gitu kan, merendahkan hatinya dengan lebih rendah, katakanlah bukan rendah diri. bukan rendah diri, kan pleading kan gitu kan. Betul, memohon. Pleading, itu bahasa Inggris kan dalam hukum pleading. Tapi juga tadi menarik Kang, karena mengulang ini Kang Mulde, bahwa dia meminta kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kapolri. Saya menangkap jangan-jangan ada semacam message yang dia sampaikan oleh seorang Verdi Sambo. Ini saya sangat awam ini, bahwa saya ini bukan perwira sembarang perwira loh, paling tidak begitu kira-kira. Kan kita tahu bahwa apapun presiden, eksekutif tidak boleh intervensi ke yudikatif kan gitu kan. Iya. Makanya seperti dikatakan Kang Ule, dari awal Kang Baso. Jadi karena kalau yang ganteng gini tukang bakso, kalau saya apa dong ya? Dia tukang zaman dulu Kang, es lilin. Ini cerita om saya nggak tahu sih es lilin. Gimana Kang? ya. Punten. Jadi memang dari awal dia ya siapapun yang membuat periode itu, dia sudah membuat dirinya sendiri itu. Saya masih punya ini loh, gitu kan. Dengan beraninya dia mengata-ngatai publik, pengadilan yang sesat atau sesat, gitu kan. Karena di akhir periodenya dia akan, saya memang orang yang hebat. Nah, kita lihat nih. Selanjutnya, ini hampir akhir-akhir periode dia. Selanjutnya melalui pembelaan ini, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan ini dengan mempertimbangkan. Nah, ini ada 10 pertimbangan dari dia. 1, bahwa sejak awal saya tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Yosua dan seterusnya. Jadi masih banyak kata-kata lanjutan, tapi intinya dia tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Jadi menyangkal dakwaan pembunuhan berencana. Ya, Jadi intinya gitu kan. inti. Jadi 340 itu harusnya nggak masuk ke dia. Oke. Kemudian 2, dalam pemeriksaan saya telah berupaya menyajikan semua fakta yang saya ketahui, kemudian termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain untuk mengungkap skenario yang tidak benar pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Benar ya? Benar kan? Jadi ada benar atau tidak nih? Artinya saya menangkap yang Mas Sambo sebagai bacakan kata di Kang Reza, bahwa dia tidak mempercayai hasil pemeriksaan di tahap awal sekali oleh para penyidik kan, kira-kira. Apa saya salah? Iya, jadi saya ulangi. Dalam pemeriksaan saya telah berupaya menyajikan semua fakta yang saya ketahui, termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain untuk mengungkap skenario yang tidak benar pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Ini tingkat penyidikan yang mana nih? Polisi. Berarti dia tidak mempercayai BAP. Dia tidak terima BAP. Kan penyidikan polisi.
gitu kan. Baru dilimpahkan ke kejaksaan, berkali-kali disampaikan oleh penyidik Polri. Enggak, maksudnya begini, mendorong Iya, maksudnya. saksi dan terdakwa lain untuk mengungkap skenario yang tidak benar. Kan dia udah mengakui skenario itu tidak benar. Tidak benar memang tidak ada kenyataannya skenario itu pada tingkat pemeriksaan, tingkat penyidikan. Jadi yang kedua ini dia mengatakan bahwa bicaralah yang sebenarnya. Itu aja ada. Ada ya. Tapi itu dia ke Kuat dan ke RR. Ya. 3, Bukan ke Eliezer. ya, saya telah mengakui cerita tidak benar mengenai tembak-menembak di rumah Duren 3. Oke. Saya telah menyesali perbuatan saya, meminta maaf, dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan kesalahan saya. Kemudian yang kelima, saya telah berupaya bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang saya ketahui. Kemudian yang keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat, social punishment, yang begitu berat tidak saja bagi saya dan bagi istri bahkan keluarga kami. Yang ketujuh, baik saya maupun istri telah dituduhkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini, telah berada dalam tahanan sementara anak-anak kami terutama masih balita membutuhkan perhatian kedua orang tuanya. Itu normatif biasa kan. Kemudian sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat, melakukan tindakan etik maupun disiplin di kepolisian. Nah, ini yang menarik, yang 9 ini. Saya sudah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa. Sehingga atas kesediaan dan dharma bakti tersebut, saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 pin emas Kapolri atas pengungkapan kasus penting di kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu. Kemudian pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan uang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus lainnya. Itu di poin 9 itu kan. Poin 9. Tentang prestasi-prestasinya. Nah, nanti KM50 ada nggak? KM50. nggak ada. Nggak ada prestasi. Nah, nanti kita bahas yang poin 9, tapi ini yang terakhir, poin 10. Iya, Atas perkara ini, saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri berupa PDTH sebagai anggota Polri. Akibatnya saya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan hak-hak apapun, termasuk uang pensiun, sehingga saya kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga. Nah, yang 9 itu gimana tuh? Dan apakah akan menurunkan hukuman? Bisa. Saya terganggu nih dengan celetukan Bang Baso. Saya ingin memastikan ini sarkastis atau betul-betul ujian. Celetukan kecil ketika beliau ini mengatakan kilometer 50 itu adalah prestasi. Prestasi. Coba ceritakan. Ini loh kalau Prestasinya di mana? kalau ditanya prestasi. 4 orang meninggal. Sebentar. Ini tidak ada hubungan dengan Sambo ya, KM 50. Justru saya mau tanya nih. Saya minta klarifikasi. Bukan. Saat KM50 terjadi itu Sambo itu di Tipidum. Oke. Bukan Kadif Propam. Kenapa disebut sebagai prestasi? Bukan, ini kan ada dua. Bisa disebut prestasi, bisa disebut Tragedi. tragedi. Kan gitu kan, tergantung dari mana. Kalau ditanya bisa disebut prestasi, bisa dong. Pada saat itu ormas
masih ormas atau udah dicabut ya waktu itu? Ya? Waktu itu belum dicabut Belum, kayaknya. masih ormas ya. Masih ormas. Ada kasus di mana quote unquote ya, sebagian orang menganggap ini kelompok ini waktu itu FPI ini quote unquote meresahkan, dan polisi waktu itu bergerak bertindak sampai terjadinya oleh versi lain kan mengatakan itu unlawful killing. Dan Komnas HAM menyebutnya sebagai extraordinary. Tapi fakta di persidangan, Ya. Membebaskan tuh para polisi. Betul nggak? Salah satu jaksanya ada di jaksa ini juga, ada di jaksa kasus Sambo ini. Jaksa Manalu ya? Paris Manalu. Ya. Itu kalau ditanya makanya kenapa nggak disebut ya itu KM 50. Karena setelah kasus itu kan ormas itu kemudian dicabut dan seterusnya, kemudian tak terdengar lagi sampai sekarang. Setelah itu dalam perjalanan karirnya Sambo dari posisi Dirtipidum waktu itu Jadi Kadif Propam. lalu menjadi Kadif Propam setelah peristiwa itu. Ya. Fakta bahwa peristiwa KM 50 terjadi, dia seorang Ferry Sambo saat itu menjabat Direktur Dirtipidum. Itu kan Di Mabes poin Polri. itu, bahkan di dalam persidangan Sambo pun sempat ada tuh dialog jaksa dengan Acai, ya kan? Soal CCTV. Ya, di sidang sebelah, Obstruction of Justice. Iya. Dan jaksa mengatakan, loh waktu kasus KM 50 kamu juga yang ngurusin CCTV nggak gitu? Tapi tolak Acai. Muncul di situ. Ya. Kalau menurut Kang Ule, Ya. ini Kang kita Baso sebatas kali. sebatas bicara tentang Polri dan masyarakat ya, sebatas itu ya. Kalau masyarakat mendesak Polri untuk mengungkap kasus Sambo, jadi yang mendesak itu adalah masyarakat. Kira-kira Polri akan ungkap sampai sejauh ini tidak? Waktu kasus Sambo ini, sebetulnya kasus Sambo ini desakan masyarakat loh. Sebelum Eliezer ngebuka ya. Ya, berarti kalau tanda petik sebatas mengandalkan desakan masyarakat, Polri akan ungkap. Enggak. Berarti apa yang membuat kemudian kasus ini diungkap oleh Polri? Kasus ini diungkap oleh Polri Sampai segini jauh. Apa kira-kira backgroundnya kan? Alasannya? Kang Baso. Enggak tahu, tukang bakso nggak nyampe. Nggak nyampe ilmu Kang Ule. Menurut saya Tukang bakso, tapi Kang adalah Ule punya. karena ada tekanan dari Presiden Jokowi yang berkali mengingatkan Kapolri ungkap tuntas. Ya, seingat saya ada 3 kali Presiden waktu itu mengingatkan tentang ini perlu diungkap oleh Kapolri secara tuntas. Ya. Alhasil, mari kita kombinasikan ya. Tadi Kang Ule menganalisis bahwa sebatas mengandalkan tekanan masyarakat, boleh jadi Polri tidak akan mengungkap sampai sedemikian luas. Berarti ada faktor lain selain tekanan masyarakat, yaitu Kekuasaan lah. adalah kekuasaan, tekanan dari Presiden. Saya tidak akan mengartikan itu sebagai intervensi politik terhadap lembaga penegakan hukum, tidak. Tapi yang ingin saya katakan adalah betapa anehnya bahwa kemudian Sambo memilih untuk mengecam masyarakat yang notabene tidak akan terlalu banyak dampaknya. Tapi pada saat yang sama, Sambo justru berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang justru seperti memberikan energi bagi diungkapnya kasus ini hingga sejauh ini. Yang merugikan Sambo sendiri. Tanda petik ujungnya. merugikan Sambo kan. Jadi semestinya ini pemikiran saya kalau kita mau sinkron berpikirnya ya. Betul. Semestinya justru anggaplah Sambo ingin menyepelekan masyarakat. Kalian berteriak-teriak seperti apapun tidak akan ada dampaknya lah terhadap proses penegakan hukum ini. Toh karena dia juga punya marwah yang luar biasa. Tapi karena ada faktor tekanan Presiden Jokowi lah, maka sekarang Sambo ada di kursi itu. Berarti semestinya berterima kasihnya ke Jokowi? Tidak menurut saya. Tidak berterima kasih ke Presiden Jokowi. Karena kalau kita runut sekali lagi, sangat mungkin kalau tidak ada tekanan dari Presiden Jokowi, boleh jadi pengungkapan kasusnya tidak akan sepanjang, selebar, seluas ini. Iya. Jadi karena itu dari Ini kembali ke pledoi ini Nggak, sebenarnya. sebetulnya menarik dari konteks itu. Polisi mencampuri nggak wajar kalau dalam kasus Presiden maksudnya. Presiden Jokowi lah ya. Presiden Jokowi ketika itu ungkap setelah wajar. karena kepolisian di bawah Presiden Karena langsung. kepolisian di bawah Presiden. Walaupun itu tidak bisa disebut sebagai gerakan bawah tanah ya, nggak bisa ya. Enggak bisa. Karena itu Terbuka, kan? ada relasi kuasa di situ. Terbuka gitu kan. Nah, itu wajar kalau saya ngelihat. Nah, kemarin kan hal yang berbeda dari Presiden kan.
Presiden, saya tidak akan mencampuri urusan pengadilan. Kalau udah masuk pengadilan, ini udah masuk yudikatif kan. Udah di wilayah yudikatif. Yudikatif. Yang saya heran itu cuma satu. Apa itu? Dari awal sampai akhir. Partai nggak ada yang ngomong. Sama sekali loh. Nggak ada, partai. nggak ada. Saya Betul. takjub dan sebetulnya Apa yang tidak terjadi? tidak ada satupun Apa yang ucapan terjadi dari dengan partai yang sibuk? Apa Kang? Analisis kamu apa? Kenapa? Itu menunjukkan buat saya partai itu jauh dari masyarakat. Ya, Jelas kalau buat ya. Karena kan mereka parpol pun mencari suara masyarakat ketika pemilu. Jadi betapa Pemilih masyarakat yang legislatif. menjerit-jerit, tapi itu Jauh. nggak ada. Berjarak, betul. Tidak ada loh partai. Dulu DPR di kasus di awal kan dipanggil kan Iya. Kapolri segala macam. Itu setelah ribut di masyarakat. Kok diem sih? Panggil saya. Kasus ini bergulir, nggak ada partai. Atau setidaknya saya nggak tahu apa partai tidak menarik buat partai ini. Atau mungkin Tapi menarik loh partai itu. Orang-orang politis itu malah sibuk dengan stand up komedi gitu, dengan artis. Di kasus ini nggak ada. Di kasus ini nggak ada. barangkali gini Kang, cara berpikir pragmatis atau praktis para legislator itu adalah ini sudah masuk wilayah yudikatif, kami kan legislatif. Nggak di partai, bukan Maksud DPR. saya bukan saya Kalau- membaca kalau dari lembaga partai parlemen, bukan lembaga yang ada di partai. yang ada di parlemen, Partai. yang ada di DPR bukan ya? Karena maksud partai secara Lo kan orang ada di DPR bisa aja, tapi ketika dia ngomong sebagai ketua A, ketua B, ketua umum, sekjen dan sebagainya, ketua partai. Tidak ada loh. secara partai. Oke. Apakah buat partai ini tidak menarik? Iya. Atau partai memang begitu jauhnya dengan masyarakat? Saya kira begitu jauh. Soalnya yang kecil-kecil aja anggota DPR ngomong tuh masalah salah omong atau salah ucap misalnya dari orang Jawa Barat waktu Oh itu. iya. Itu kan luar Arteria, biasa arteria. ramenya. Arteria Dahlan. Artinya itu kan ini nggak ada. kasus ini Jadi nggak memang jauh. Jauh. Memang jauh. Untuk hal kecil yang tadi Jauh dari apa tapinya? Pertanyaannya. kan karena sebelum saya coba Partai itu dibiayain oleh duit kita. di rakyat. Nah, dia menerima duit itu kok lewat anggaran. Partai itu penyambung lidah rakyat. Jelas itu. Yang makanya disebut wakil rakyat. Jadi buat saya parlemen itu kan dari bahasa Prancis, parler, Suara. Betul. bicara ya. Bicara. Bicara. Suara. Jadi buat saya, kok ini nggak ada yang ngomong partai ngomong ini. Dia sibuk dengan koalisi, dia sibuk dengan presiden. Jadi buat saya dia berasyik masuk dengan syahwat kekuasaannya tanpa dia hitung apa yang dia perjuangkan. Ya. Untuk apa dia berjuang itu? Benar, partai orientasi kekuasaan benar. Kalau ke partai itu orientasi. Tapi siapa yang dia perjuangkan? Kan rakyat dong. Untuk itu Tapi untuk kasus ini saya aneh banget. menurut saya ini sungguh aneh. Sepakat dengan Kang Ulik bahwa tidak ada satu partai pun yang bersuara untuk kasus ini. Tapi jangan-jangan pikiran sederhana saya, Kang Ulik, ini mungkin dilakukan Keanehan secara lain. oleh parpol karena mau masuk tahun politik kan. Apa urusannya? Masih jauh. Apa urusannya? Emang kalau dia terlibat di partai ini suara dia turun? Iya. Nah, itu. Tapi paling tidak Saya sepakat. Apa ketakutan ya kan? Takut apa? Ya berarti ketakutan untuk bicara tentang iya. Kenapa takut? takut salah bicara. Kang Baso aja mau. rasanya ya kita coba sisir saja ya. Kalau memang ada ketakutan, tidak berani bicara, ya kan paling simpel dugaan kita begitu kan, ketakutan. Kalau dikatakan kemalasan agak kurang, Oh, mereka jago bicara semua rata orang partai kan. berarti ada ketakutan kan ya. Iya, Apalagi ini kan sebetulnya sebuah isu yang seksi. Betul. Siapapun Untuk anggota politik loh, untuk parpol politik. yang bicara boleh jadi akan diliput oleh media. Betul. Berarti ada ketakutan. Tapi takut pada siapa? Takut pada Eliezer? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Takut pada Kuat Maruf? Siapa pula Kuat Maruf? Takut pada PC? Takut pada PC? Saya tidak membayangkan bahwa Sak Putri berkuasa Chandrawati itu. itu, Berkuasa. ya. Dan Ricky Rizal Nggak mungkin juga. tidak mungkin juga. Jadi takut pada siapa? Enggak, Satu itu yang tersisa yang ya belum disebut Sambo. apa yang belum disebut? Terus satu nama Yang lagi belum dari disebut 5. sama Mas Riza itu siapa tuh? Orang Baso kan? Kan karena Kan orang bertanya gitu. iya, Bertanya pertanyaan kenapa besar sih? publik itu sepakat. Makanya Saya kan kemudian tangkap Nah, menjadi- kalau misalnya takut pada Ferdi Sambo, apa yang ditakutkan? Nah,
ini menurut saya banyak ketakutannya. Ini ada hubungannya dengan nomor 9 tadi. Nah, kalau ini ada hubungannya. Kalau kita lihat nomor 9 tadi, kenapa sih mesti disebutkan prestasi-prestasi besar yang pernah dicapai? seperti menyombongkan diri loh. Saya ini masih punya ini. Bukan, kalau saya yang menarik bukan itu, Kang. Yang menarik itu kenapa kasusnya itu yang diangkat sama dia. Kan dia banyak. Betul. Kan dia betul. bilang saya banyak prestasi lain, kasus lain. Kenapa cuma itu? Apakah ini Apalagi di ruang sinya? sebelah, hakim pernah nyinggung tuh, termasuk kilometer 50. Di sidang obstruction of Iya. justice. Lalu media mengabarkan bahwa Ferdi Sambo terbata-bata menjawab pertanyaan itu. Di situ tadi Kang Lek maksud Kang, karena ada juga yang disebut oleh Ferdi Sambo di poin nomor 9 bahwa pengungkapan terkait dengan Joko Chandra. Betul. Jadi di sini Kenapa itu pilihannya kan itu? Ya, ini ada Joko Chandra dan barang bukti tadi. Bayangkan ini 4 ton 212 Narkoba. kilogram sabu. Mana tuh barang itu? Nggak pernah itu dimusnahkan Dikasih. semestinya. Nah, saya katakan tadi, apakah ini pesan Saya menangkap kepada semua, Joko Chandra relatif. termasuk kita, maksudnya Joko Chandra itu yang menyeret Pinangki kan, jaksa Pinangki kan, yang menyeret Napoleon kan, betul. Irjen Napoleon kan. Ngeri. Menurut tukang bakso. Jadi jangan-jangan ini bukan akhir sidang kasus Sambo ini. Jangan-jangan. Narkoba. Jangan-jangan belum tentu juga udah pertengahan. Jangan-jangan. Mungkin baru fase-fase awal dari sebuah perjalanan kasus yang panjang yang lain barangkali ya. Ya, jadi patut kita hargai nih Menko Mahfud. Oh, yang ngomong. Ini bagus. Kalau kita kan mulai berspekulasi nih kan, ada Iya, sesuatu yang spekulasi. besar di balik pernyataan Ferdi Sambo ini kan. Kalau nanti dia jadi whistleblower, gimana? Nggak bakal. Ya. Dia udah ngirim sinyal. Tadi kan Yes. karena dia sudah mulai kirim pesan, kirim sinyal. Nah, kalau itu whistleblower, berarti kan Mas Reza mengatakan, udah deh vonis mati aja deh Sambo. Biar jadi whistleblower kan begitu kan maksudnya. Ya, latar belakangnya datangnya penghargaan itu kan deg-degan juga. Iya. Jangan sampai orang jadi whistleblower kan. Iya. Tadi kan prediksi Kang Ule, ini kan nggak akan berubah nih. Masih vonis. Itu kan dia malahan Berubah jadi Lebih ringan. lebih ringan. feeling ya. Iya. Feeling Sambo ya. Lebih ringan. Ya, kalau saya nggak berubah, itu kan. Tetap seumur hidup ya. Tetap seumur hidup. Si Baradae. Saya sih pengennya mati biar jadi whistleblower. Tapi Kalau saya terus terang ya, kalau hukumannya ringan, berarti kan tidak tertutup kemungkinan suatu saat saya bertemu Ferdi Sambo. Oh iya kan? iya. Kan ngeri juga kita udah ngomong berapi-api kita bertemu beliau pas halal bihalal begitu. Ya berharap kita sama-sama bertemu jadi orang baik lah. ya. Ya, jadi Ada ketakutan juga kan? Saya nggak tahu. kalau misalnya Puitis soalnya saya Sambo. Pembelaannya puitis. Puitis sekali, dia tidak menakutkan kok sebenarnya. Puitis yang mengerikan itu. Kang ini Kalau dulu dalam ada sandiwara radio, Iya. judulnya Tutur Tinular, ini Tutur Tinular. laksana pendekar syair berdarah. ngeri. Sebelum dia baca deklamasi dulu. Baru ingat. Cuma dikalahkan oleh pendekar pemukang jurusan Tionghoa. Kang, maksud tipe apa nih Ferdi Sambo kalau menilik dari pledoi pribadinya itu? Karakter apa? Melankolik? Wah. Ini kita nggak usah cerita itu. Bukan, kalau yang menarik tuh kalau tadi presiden. Menarik ya buat saya Ya, itu Sambo saya- itu gini. Menarik dari Sambonya ya. Dia tuh menggugat Kapolri, menggugat presiden. Yang akhirnya ditarik kembali. Pada hari yang sama dia tarik lagi. Mengirim pesan saja menurut Bukan saya. pertanyaan Apa saya. itu? Bukan pertanyaan saya adalah Jenderal Bintang 2 macam. Sebelum melakukan sesuatu pasti dipikirkan. Pertimbangan matang lah itu. Bener lah. Apalagi yang tanda petik ditantang Sebelum- presiden dan Kapolri. Gua begini, gua Jadi- ajuin deh. Itu hasil pertimbangan. Ada emosi ada, tapi emosinya Jenderal Bintang Strategis. 2 pasti strategi. Kok pada hari yang sama dicabut? Belum tercatat di pengadilan. Gugatan Ada per apa? presiden, gugatan per Kapolri pada saat itu pada hari yang sama dia cabut.
Belum tercatat pengaduan itu. Pertanyaan kita saya semua. adalah, kenapa? Boleh aja berdalih, oh karena impulsif dan segala macam saya cabut. Ini jadi menarik ini. Boleh. Ini kita bicara konstelasi antara Sambo, Polri, dan Presiden jadinya. Tapi kan buat orang awam nih, buat para tukang bakso dan para tukang-tukang yang lain, tanya, masa iya sih? Masa iya sih? Jadi ya kalau kita kaitkan dengan statement Pak Mahfud MD yang dia mengatakan tahu persis ada terkait dengan kasus Sambo ini, tarik menarik antara dua manuver-manuver, ada dua pihak yang berlawanan, ada yang meminta agar Sambo hukuman dikurangi, vonisnya lebih ringan begitu, atau justru sebaliknya kan gitu. Jadi istilah Mahfud MD gerakan bawah tanah ini. Saya kira memang boleh jadi akan ada ininya, ada follow up dari perkembangan terbaru itu, atau katakan statement, bahkan kan udah di ini juga ditanggapi oleh Indonesian Police Watch kan. Pak Sugeng mengatakan sudah lama banyak. mengkhawatirkan akan terjadi itu manuver-manuver gerakan bawah tanah yang Dan sebelumnya, tidak mustahil akan terkait dengan politik. sebelumnya pun mereka sudah melihat ada. Wajar aja. Ya, saya kira wajar itulah. Wajar permainan itu kan tidak hanya Sambo lah, untuk kasus-kasus besar permainan itu ada. Tapi yang harus saya ini yang menyedihkan itu buat saya gitu ya. Bayangkan kalau itu terjadi loh vonis, terutama buat Eliezer. Nggak akan ada lagi orang ngaku ngomong bener. Ah udahlah, gue larut aja deh. Satu. Yang kedua, yang paling saya salah di situ. Benar juga kalau seandainya hukumannya berat bagi Eliezer, tanda petik lebih menguntungkan kalau diikut skenario Sambo. Iya. Dapat 1 M, katanya 1 miliar ya ibaratnya. Tawaran begitu. Dapat 1 miliar. Kita dengar. Dan bisa dijamin lah karir bagus Aman. jadi ajudan Sambo kan ibaratnya. Karir bagus. Apalagi kerugiannya tidak ada. Cuma ya tanda petik cuma Yosua aja meninggal dunia. Sementara sekarang sudah jadi justice collaborator, 12 tahun. mengundang simpati publik. Anti klimaks, hukumannya berat, bagaimana Dan kejadiannya? Kang Oleh tidak percaya bahwa hukuman bagi Eliezer akan lebih ringan dari 12 tahun kan? Ya, kalau harapan saya ya pribadi saya mengatakan ya berkurang, bahkan bebas lah kalau saya. Pasal 51 aja jelas. Oh iya, tadi betul kamu pasal 5. Tapi kan realitas yang harus saya tanggap adalah saya harus menyiapkan diri kecewa kan. Messi gocek terus nggak gol. Istilah Kang Garna. Ini kan kita drama. Bisa jadi ini persidangan ini drama aja 3 bulan Kang Garna ini. mengatakan di episode kita yang terdahulu ini drama. Kita sedang menyaksikan drama. Itu yang terjadi bahkan di peradilan ya Kang. Gitu, Yang ya. saya khawatirkan adalah ketika itu terjadi, itu persis apa yang dilakukan, bukan persis ya, itu analoginya adalah Orde Baru. Ketika orang tidak percaya pada sistem peradilan, ketika orang tidak percaya pada hukum, itu kemana-mana tuh. Itu kemana-mana. Berawal dari situ kok. Berawal dari tidak percayaan hukum, tidak percayaan pada sistem peradilan, maka kemudian kemana-mana tuh. Tapi beda, saat itu mahasiswanya berani semua. Sekarang melempem semua ya. Loh, kalau dulu juga takut kan. Dulu takut. Iya, tapi kan berhasil. Langsung digebuk ya. Betul. Pengalaman deh. Masa muda, masa Kalau muda. gak kebaso. Waduh, yang masuk. Oh, karena lemparan Kang Baso batu. aja digebuk gitu kan. Bukan, tapi maksud saya ketika orang sudah tidak percaya pada hukum, pada sistem, segala macam, rembetnya kemana-mana. Maka suap adalah biasa. Betul. Korupsi adalah biasa. Dan seterusnya dan Tenang seterusnya. saja, era revolusi mental masih ada 1 tahun lagi. Evolusi mental siapa ya? Itu harapan kan itu Kang. Oh, Walaupun enggak, tinggal itu 1 tahun, udah jadi masih ada semboyan. harapan dong, masih ada harapan dong. Iya betul. Secara makanya. waktu masih ada harapan. Beliau terlalu pesimis kan. Saya hanya ingin membangkitkan Revolusi optimisme mental beliau. itu masih Revolusi mental masih sampai ada 1 dengan tahun. Saya nggak yakin. Akhir masa jabatan Lo di presiden. KUHP baru aja, KUHP baru yang sudah ngitung kesalahan psikologis. KUHP baru tuh kelebihannya ya itu kesalahan psikologis pun dihitung. Kalau dulu kan kesalahan normatif aja tuh dari tahun 50-an kan. Siapa berbuat salah dia harus tanggung jawab. KUHP baru tuh kelebihannya adalah memasukkan unsur-unsur psikologis. Betul. Dan pasal 51 itu kan kesalahan psikologis. Pasal 48 nggak dipakai itu. Kalau bahasa saya nggak dipakai itu sama jaksa.
Iya, saya juga udah sampaikan keterangan ahli 1,5 jam nggak dipakai. Dari pakai juga. Kecewa saya. Kenapa? Kecewa. Kan seolah-olah berarti saya tidak membantu terang persidangan. Padahal tugas ahli itu. Tapi nggak dipakai oleh pembela. Jaksa. Oleh pembela dipakai. Pembela dipakai. Oke, Dipakai. lah. Tinggal nunggu nanti Pak Hakim. Pak Hakim. Kalau yang mulia pakai, ya saya bersyukur. Saya sih ngelihatnya itu. Keinginan saya, Eliezer lebih bebas. Bahkan bebas kan. Keinginan nih, karena dasarnya ada gitu kan. Tapi realitasnya enggak sih. Bisa jadi paling turun juga 8 tahun disamain sama PC. Tapi saya ngelihat nggak kemungkinan itu bahkan. Menurut saya Eliezer mungkin tetap 12 tahun. Yang heran lagi sekarang PC itu menginikan dirinya itu dia adalah korban. Oh iya, iya. Nah itu kan. Dia tetap pelecehan. Iya. Jadi korbannya ada 2 nih, Joshua sama dia gitu kan. Sebetulnya kalau memang dia masih merasa sebagai korban, lapor ke polisi. Nah, iya. Kan aneh, berulang kali mengklaim korban, tapi tidak kunjung cari bantuan. Bahkan sistemnya di rumahnya juga aneh. Yaitu? Apa? PCR lebih penting daripada Iya. visum. Iya. Kita lihat dari CCTV ya, mereka pada PCR itu. PCR lebih penting daripada visum. Kang, all in all, Kang Reza, Saya harus nyiapin, kalau saya sih siapin dulu kecewa lah kalau siap saya. kecewa. Seperti juga tadi Kang Karna mengingatkan pada episode terdahulu, Kang Karna juga mengatakan kita ini publik Indonesia sudah terbiasa kecewa, maka kali ini siap-siap kecewa juga lah kan itu kan. Mungkin iya. terbukti ternyata tuntutan bagi Eliezer 12 tahun nih Kang dan lebih ringan terhadap PC justru. Sejak Bung Karno menyampaikan pledoinya yang kemudian dibukukan Iya. dengan judul Indonesia Menggugat, Ya, sepertinya baru kali ini, berarti butuh berpuluh-puluh tahun sampai rakyat kita berbicara lagi tentang pledoi. Iya, iya. Pledoinya Iya. Ferdi Sambo. Luar biasa. Sambo menggugat. Dia bahkan ini loh menggunakan katanya tuh pembelaan yang sia-sia. Karena itu pas Judulnya. hukum gitu ya, Iya, berarti. tapi Karena ganti. dia itu buat apa membela gitu kalau bagaimana di jaksa tidak memberikan ruang tadi. Meskipun kalau saya bilang pembelaan sia-sia, aku bela juga sih. Kalau sia-sia udah gimana? Nggak usah buat pledoi. Kalau istilahnya dokem jahe lah. Kang Kara, kalau Kang Kara boleh sampaikan simpulan dari Kang Kara sejauh ini sebelum tibanya vonis, Kang. Apa kira-kira Kang yang akan mengejutkan kita sebagai publik lagi Kang dari sidang? Saya kira nggak akan ada kesimpulannya. Terus aja gue Enggak, maksudnya Mulai ada tanda-tanda. Gara-gara tadi sih, gara-gara kemungkinan Sambo pasti pada saat seger. mungkin bukan kesimpulan dari pembicaraan, nggak akan ada kesimpulan. Bukan dari sidang nanti Kang kira-kira. Ini Yang mulai bisa kena hasil. pengaruh bawah tanah. Bisa menjadi Kalau ekspektasi menurut saya publik tadi- agar tidak kaget lagi ya, tidak terkejut. saya siap-siap untuk untuk kecewa. Saya kira ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah karena ini sinyal bersana sudah ada. Yakin tuh ya. Skandal besar sudah ada. Karena saya ingat di awal itu sebetulnya kan untuk kasus ini kan nggak perlu motif. Sudah ada yang mengaku membunuh, yang terbunuh sudah ada, gitu kan? Jelas semuanya. Jelas semua, nggak perlu motif. Nah sekarang kenapa motif kok diungkit-ungkit lagi, gitu kan? Mungkin perselingkuhan. Jadi ini kan mempersulit diri sendiri. Coba kalau fokus majelis hakim atau pengadilan, ini ada pembunuhan, ada yang membunuh mengaku. Nah sekarang tinggal kita sidangkan aja, tinggal kita lihat direncanakan atau tidak. Nggak usah lagi ngomongin perkosaan, perselingkuhan atau apapun lah. Kalau fokus ke itu mungkin nggak akan selebar ini. Jadi kesimpulannya, Bukan takut. Kesimpulannya adalah Sorry, Kang, sorry, tidak ada Kang. kesimpulan. tidak ada kesimpulan. Jadi memang akan tetap tidak berubah. Hakim mungkin akan tetap seperti itu. Seperti tuntutan jaksa, kira-kira. Seperti tuntutan jaksa. Oke. Kang Ule? Saya itu, saya kalau
saya mempersiapkan diri untuk kecewa. Kembali. Kalau saya bedah itu kan gara-gara bedah tuh, gara-gara Mas Riza ngajarin bedah kan. Karena saya tambahkan tadi, saya lihat memang di mereka yang duduk di kursi di sidang pengadilan itu ada dua yang terlihat. Satu terbata-batanya orang jaksa membacakan, lalu di sebelahnya sempat mengusap kayak air mata gitu, seperti tidak setuju, menahan tangis gitu dengan kan. tuntutannya sendiri. Nah, dengan tuntutannya sendiri. Itu kan aneh. Kalau apakah mungkin terjadi dissenting opinion di antara mereka sendiri? Lalu apakah pertanyaan saya ini tuntutan yang dibuat setebal begitu? Saya pikir nggak mungkin kalau dibuat hanya oleh 2 atau 3 orang. Saya kira ada satu kumpulan yang membuat seperti itu. Dan melibatkan bukan hanya yang jaksa di terdakwa di ruangan, bukan ada di luar ruangan. Ya. Gimana tuh? Kang Reza, mungkin pamungkas dari Kang Reza, apa bisa Kang Reza formulasikan dari fakta-fakta terkini sejauh ini dari persidangan dan dari diskusi kita ini? Saya mau koreksi dulu. Iya. Sepertinya ini bukan pledoi kedua yang menggemparkan masyarakat, tapi pledoi ketiga. Jadi pledoi pertama itu Bung Karno, Indonesia menggugat. Iya. Pledoi kedua itu Bung Hatta, yaitu Indonesia Merdeka. Tapi sayangnya, tanda petik sayangnya dibacakan di Belanda. Ya, waktu itu masih di Belanda. Iya, jadi agak kurang terpantau oleh masyarakat kita. Nah, sementara pledoi ketiga yang menggegerkan umat manusia adalah pledoi pembelaan pribadinya Ferdy Sambo. Tapi di akhir obrolan ini saya ingin tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan punya ekspektasi dong. Punya standar barangkali kira-kira kasus ini terungkap secara transparan dan tuntasnya itu seperti apa. Kan beliau juga yang wanti-wanti dulu. Berulang kali. Nah sekarang kalau kita punya kesempatan bertanya ke Presiden Jokowi. Menurut Pak Jokowi kira-kira pengungkapan kasus ini sudahkah tuntas? Sudahkah transparan? Sudahkah ideal? Mudah-mudahan suatu jawab bisa terjawab. Saya harap suatu saat bisa terjawab. Garis bawah, titik. Pertanyaan saja untuk Presiden Jokowi. Pertanyaan. Ada tanda tanya di sana. Kang Reza terima kasih. Terima kasih. Kang Karna terima kasih karena Kang Oli bukan tukang bakso. Bakso saya. Orang ganteng nggak mungkin tukang bakso. Kenapa lah? Mas Iwan kok menghina tukang bakso? Karena tidak langsung. Ini bahasa kiasan. Ini kiasan. Bahasa kiasan. Karena saya juga pernah dagang bakso, Kang. Iya. Pernah. Itu kenapa? Mas Iwan jelek gitu. Bukan. Ini kiasan. Karena bahasanya Orang Indonesia bahasa lagi yang tidak sensitif. biasa dipakai oleh ini lay people. lay people. Karena sensitif kehilangan cita rasa kesusastraannya. Oke. Contoh misal dulu ada yang nyebut tempat jin buang anak. Ya. Akhirnya dipolisikan. Karena itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan padahal. Fonis. Iya. Saya kira Yang juga barusan kan merupakan kiasan. kiasan. Saya kira itu sudah clear ya. Karena Kang Reza terima kasih itu bahasa kiasan semua dari Kang Uli datangnya dari kami semua. Terima kasih. Ini sekali lagi Kang Uli, Kang Karna, Kang Reza. Kecewa ya. Gitu. Sahabat Bravo, insya Allah kita akan bertemu lagi pada episode yang lain masih terkait dengan perkembangan dari sidang kasus Sambo dan para terdakwa lainnya yang masih disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekali lagi, thank you so much. Sampai bertemu lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.